Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini renungan kita mengenai sifat dasar daripada perjanjian lama yang merupakan simbol, nubuat, dan bayangan-bayangan. Sementara perjanjian baru itu adalah realitanya, yaitu Kristus. Nah, secara khusus kita akan bahas mengenai kerajaan Israel sebagai simbol daripada kerajaan Mesias ya. Nanti kita akan melihat perbedaannya ini dalam konteks perjanjian baru, kerajaan sorga itu sebenarnya seperti apa. Nah, mari kita melihat dulu percakapan Tuhan Yesus di dalam Matius ini. Kita tidak usah baca semuanya ya. Matius 22, Yesus tanya kepada orang-orang Farisi, menurut kalian Mesias itu siapa ya? Apa pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia, kata Tuhan Yesus. Ya, dengan cepat tentu ini pertanyaan yang sangat mudah ya bagi orang Farisi ahli Taurat. Dia bilang ya jelas anak Daud, katanya kepada Daud dijanjikan bahwa tahtamu turun-temurun ya, dan satu anak nanti yang disebut Mesias. Itu sudah banyak nubuatnya dalam perjanjian lama. Nah terus anak Daud. Nah, sekarang udah gitu Yesus mengutip dari Mazmur ini ayat 44 ini. Dia bilang, loh kalau memangnya Mesias itu anaknya Daud, ya kenapa Daud menyebut anaknya itu Tuhan, katanya. 44 Tuhan berfirman kepada Tuanku, katanya, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini maksud untuk Mesias. Jadi Yesus bilang kalau memang Daud itu kalau Mesias itu anaknya Daud, kenapa Daud bilang kepada Mesias itu Tuanku, katanya. Nah, terus nggak bisa jawab orang Farisi. Tapi Yesus bilang ini sebenarnya gampang sekali. Karena kerajaan Mesias itu lebih tinggi daripada kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu levelnya jasmani, natural, alamiah. Ada senjatanya, ada tahtanya, ada otoritasnya, ada macam-macam yang jasmani. Musuh-musuhnya juga jasmani ya. Semuanya jasmani. Ya memang karena itu simbol kan. Tapi kerajaan Mesias itu di dalam dimensi spiritual. Makanya Yesus bilang ke Pilatus, kerajaanku bukan dari sini. Ya, kerajaanku dalam dimensi spiritual ya. Nah, oke lah, kita nggak usah berlama-lama ini. Sekarang kita coba lihat masuk konteks gereja inilah. Gereja ini kan sebenarnya artinya apa? Agen lah ya, untuk membawa kerajaan sorga, menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Karena sebenarnya kerajaan sorga yang dimensinya spiritual itu ada dalam batin gereja. Dalam setiap anggota gereja, di dalamnya itu ada kerajaan sorga. Maksudnya pengertiannya spiritual, jangan dibilang ya ada di jantung kita, di ginjal kita, bukan begitu ya. Jadi gereja itu di dalam batinnya, dalam dimensi batinnya itu, disitulah dia kerajaan sorga itu. The kingdom of God is within you, di dalam kita ya kerajaan sorga itu. Nah, bagaimana gereja caranya menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi ini? Gereja jangan coba-coba bangun kerajaan manusia ya, seperti kerajaan Israel gitu, kerajaan Daud. Coba dulu kita lihat Matius 23 di sebelahnya ini ya. Sudah tahu ya, kalau dalam teks asli itu nggak ada pasal-pasal begini, perikop-perikop itu nggak ada. Ini dibuat oleh penterjemah aja. Jadi ini sebenarnya menyambung ini ceritanya ini ya, dari pertanyaan Yesus sampai kepada yang pasal 23 ayat 1 sampai ke 12. Di sini Yesus bicara soal otoritas Musa. Ya, Yesus bilang sama orang banyak, kalau taatin ya orang Farisi ahli Taurat, karena dia biarpun, tapi jangan taatin apanya, kelakuannya. Tapi kalau ajarannya kau mesti taatin. Karena apa? Dia punya otoritas Musa. Ya, kursi Musa. Ya, di sini kursi Musa itu bicara otoritas Musa. Jadi kau harus taati, ya. Jadi apapun juga perilaku orang Farisi ahli Taurat itu dia mesti ditaatin oleh orang banyak, sebab dia punya otoritas ya, atau kursi Musa. Tapi ayat 8 Yesus bilang, tetapi kamu, dia ngomong sama gereja nih, murid-muridnya. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, jangan kamu disebut pemimpin, jangan kamu disebut guru, bapak ya, karena semua kamu saudara. Artinya apa? Artinya dalam kita gereja nggak boleh ada kursi Musa, nggak boleh ada otoritas manusiawi kayak konteks perjanjian lama. Nggak, dalam kerajaan sorga itu nggak ada itu. Kita mau membawa kerajaan sorga di muka bumi ini, nggak boleh ada struktur-struktur yang kayak dalam denominasi itu, ada gembala sidangnya, ada ininya, ada ini, itu struktur manusiawi ya. Itu sebabnya gereja itu pecah itu ya, karena banyaknya kerajaan manusia itu yang tampil ya. Para pemimpin narik murid-murid pada dirinya, bangun kerajaan sendiri. Pemimpin ini narik murid-murid lagi, bangun lagi kerajaan sendiri. Akhirnya gereja ini yang harusnya dia itu menghadirkan kerajaan surga yang spiritual, tapi malah gereja bangun kerajaan sendiri. Nah, tapi Tuhan tetap ya punya
umatnya yang tidak ambil bagian lah dalam kekacauan denominasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Nah, bagaimana kita ini ya menjalani kehidupan kita? Ya kita hukumnya tuh hukum saling ya, jangan kau nggak punya otoritas. Yang satu anggota kepada anggota lain kita nggak punya otoritas, nggak punya kursi Musa sama sekali ya. Kita hanya saudara, dikatakan di sini Yesus bilang kamu semua saudara, ayat 8 tuh 23 Matius 23 ayat 8 ya. Kamu jangan disebut rabi, jangan disebut pemimpin, jangan disebut bapak, kamu semua adalah saudara. Kalau saudara itu artinya levelnya sama, egaliter, kita sama ya. Dalam gereja nggak boleh ada hierarki, nggak boleh ada otoritas Musa, nggak boleh ada organisasi dengan, itu sudah tahu ya, kalau organisasi itu garis komando itu garis otoritas itu ya. Jadi yang bawah mesti taat sama yang atas, itu nggak bisa mau kelakuan yang atas kayak gimana, pokoknya yang bawah mesti taat sama yang di atas. Ini kayak kerajaan Daud ini, kayak kerajaan Israel, gereja jadinya nggak boleh. Gereja bukan begitu, gereja itu organisme yang tubuh ya. Ya masing-masing hukum saling. Kalau saya menyebutnya kan di dalam perjanjian baru ada 13 kurang lebih ya. Saling mengasihi, saling menundukkan diri, saling lebih dari memberi hormat, saling basuh kaki, saling menegur ya, saling menasihati, saling dan sebagainya ya, saling mengaku dosa. Hukum saling. Kenapa? Karena kita semua saudara, ya nggak ada apa ya jabatan. Jadi makanya kalau orang Kristen tuh harus berubah pikirannya kalau memang mau benar-benar paham prinsip Alkitab ini. 1 Korintus bilang pertama datang yang lahir ya, baru yang spiritual. 1 Korintus 15 itu ya. Jadi sekarang ini kita ini dalam hidup dalam gereja itu ya spiritual ya, maksudnya membawa kerajaan surga yang dalam dimensi spiritual. Jangan bangun hierarki otoritas Musa, kerajaan sendiri, akhirnya jadi kacau ya. Kacau sekali. Memang besar. Kerajaan itu menjadi besar ya, tapi bukan ya kayak Babel itu ya, bukannya Holy City ya, kalau Yerusalem kan lain. Nah oke lah. Nah jadi bagaimana kita mempraktekkan ini dalam kondisi dunia kekristenan yang sudah kacau balau begini, pecah-pecah, bangun sih. Orang kalau mau melayani ini udah pasti pikiran itu larinya ujung-ujungnya ke uang, ke gaji, hormat manusia, jabatan, hierarki, bawahnya ke situ. Saya juga dulu begitu. Saya pikir justru yang paling diberkati itu yang paling banyak narik pengikut, yang paling uangnya banyak, gedungnya besar, jadi begitu pikirannya gitu. Padahal bukan, melayani itu Rasul Petrus, Paulus, Yohanes itu tidak ada yang punya otak kayak begitu ya, karena mereka menghadirkan kerajaan, mereka memperlengkapi, mereka saling ya. Paulus pun ditegur juga ya, dia juga nggak punya otoritas ya, malah Rasul Yohanes di ujung, Rasul Paulus di ujung kehidupannya ditolak oleh seluruh gereja-gereja Asia kecil itu, seluruh Asia kecil ninggalin dia. Rasul Yohanes ditolak oleh seorang yang namanya Diotrephes itu. Tidak ada otoritas ya. Melayani memperlengkapi, Efesus 4 itu ya. Hukum saling lah ya. Jadi dalam pelayanan sekarang ini praktisnya bagaimana lah dalam kehidupan kita nih sebagai umat kerajaan ya, yang menghadirkan kerajaan surga di muka bumi. Ya kita bangunlah kehidupan sebagai saudara, artinya saling lah ya. Saling menasihati, saling membangun ya, pokoknya saling lah ya, semuanya saling ya, nggak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain atau saya lebih saya punya otoritas atas kamu, nggak ada itu ya. Kita melayanilah begitu sampai nanti Tuhan Yesus datang ya, dan disitulah Yesus akan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Disitulah Tuhan akan melihatlah ya, menghakimi kita. Dia datang sebagai hakim kan, bagaimana hidupkan kita ini ya. Kalau kita merasa berotoritas ya, punya kedudukan, punya jabatan, ngatur-ngatur gereja, ini semuanya kita serahkanlah sama Tuhan Yesus ya. Baiklah kita saat ini sebagai umat kerajaan, kita melayanilah dengan hukum saling menasihati, saling memperlengkapi ya, sebagai saudara lah ya, kita semua saudara. Haleluya, amin.